Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara, bagi orang-orang fuqara. Orang-orang fuqara itu alladzina, ialah orang-orang uhsiru fi sabilillah, waktunya atau mungkin tenaganya tertahan karena kesibukannya dengan fisabilillah, melaksanakan sesuatu dalam rangka mengharap keridhaan Allah, seperti mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, guru agama. Waktunya habis buat ngajar anaknya orang, sehingga tidak sempat untuk bekerja. Tidak punya apa-apa. La yastati'una darban fil ard. Tidak sempat untuk bekerja. Pagi ngajar, siang, sore ngajar. Di daerah misal yang daerah sulit ekonominya, sehingga muridnya, orang tuanya muridnya juga nggak bisa bantu kebutuhan gurunya tadi. Yahsabuhumul jahilu awniya, kadang-kadang fuqara itu tidak mau minta, diem dia. Sehingga menduga al-jahilu, siapa orang yang enggak tahu tentang kehidupannya si guru ini, misal aghniya'ah, yahsabuhum al-jahilu aghniya'ah, disangka dia itu masih punya simpanan persiapan untuk kebutuhan hidupnya. Minat ta'afuf. Kenapa begitu? Karena dia itu menahan diri, tidak minta-minta. Bisimahum, ta'rifuhum, akan mengetahui siapa kamu, hum, kepada mereka, bisimahum. Sebenarnya bisa dilihat dari tanda-tandanya bagaimana orang itu fuqara, bagaimana dia berjuang fisabilillah, bagaimana dengan dia ta'afufnya. Meskipun dia menahan, tidak minta-minta, sebenarnya apabila kita bisa jeli melihatnya, maka kita tahu namanya manusia juga butuh kehidupan. Kalau dimungkinkan jangan sampai guru yang kurang mampu ini memikirkan dapurnya, memikirkan juga nasib anak-anak, umat. Jadi masalah dapur, kebutuhan guru misal, itu harus kita yang mengusahakan, kita yang memikirkan supaya mereka fokus untuk membantu mengajarkan Al-Quran, misal As-Sunnah, atau ilmu-ilmu yang lain. Termasuk perjuangan-perjuangan yang lain. La yas'aluna, tidak minta siapa mereka al-fuqara an-nasa, kepada manusia, ilhafa, dengan memaksa, tidak dia. Wa ma tunfiqu min khairin, apa saja yang kalian infakkan, sekecil apapun, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, Allah itu maha alim. Wa hum ahlus suffati wa kanu nahwan min 400 rajulin. Ada yang berpendapat, bercerita bahwa dulu itu orang tinggal di Suffah, emperan masjid, sekitar 400 orang. Nggak punya keluarga, nggak punya pekerjaan,
Yang seperti ini biasanya makannya ditanggung oleh sahabat-sahabat. Wadzalika annahum kanu yaqdamun fuqara'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lahum ahlun wa la malun fabuniyat lahum suffatum fi masjid Rasulillah. Solusinya melihat keadaan seperti ini oleh Nabi dibuatkan tempat di sekitar masjid agar dia mudah tinggal di masjid. Kebutuhannya, sakit, sehatnya bisa cepat diketahui oleh para sahabat dan bisa dibantu oleh sahabat. Faqila lahum ahlus suffah qala Abu Dzar. Kuntu min ahli suffah, termasuk kata Abu Dzar termasuk saya. Abu Hurairah juga termasuk ahlus suffah. Kuntu min ahli suffah wa kunna idza amsayna hadarna bab Rasulillah fayamuru kullu rajulin fayansarifu bi rajulin wa yabqa man baqiya min ahli suffah asyratan aw aqalla fayu'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi asyaihi wa nata'asya ma'ahu. Kalau sudah sore maghrib gitulah, habis maghrib habis isya, maka beliau semua mendekat ke pintunya Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan agar sahabat membawa pulang ini sahabat ke rumahnya agar diberikan makan di rumahnya atau dibantu dibagikan rezeki lah. Sisa sekitar 10 orang, maka misal Nabi waktunya makan, maka nanti yang 10 orang ini ditanggung oleh Nabi untuk makan bersama-sama Nabi. Masya Allah. Fa'idha farawna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namu fil masjid. Begitu selesai makan, maka Nabi menyampaikan, sudah gih kamu balik ke sofa tidur gih sana. Ini di Fathul Bari ada di juz 11 halaman 286. Sebenarnya para sahabat Ahlus Suffah ini dulu melakukan seperti itu karena darurat. Jadi orang miskin itu pada dasarnya tidak ada orang mau miskin, tapi karena darurat sehingga harus tinggal di pelataran masjid atau di bangunan dekat masjid, harus meminta atau tidak meminta, harus menerima bantuan orang itu karena darurat. Qala ulama'una wa kanu radhiyallahu anhum fil masjidi daruratan wa akalu minas sadaqati daruratan. Jadi semua sahabat itu melakukan karena darurah. Tapi falamma fatahallahu 'alal muslimin istaghna an tilkal hali wa kharaju thumma mallaku wa ta'ammaru. Setelah tidak darurah, para sahabat itu berusaha dan berhasil. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya, segala macam. Jadi umat Islam itu memang perlu bergerak. Fathul Bari juz 3 mulai dari halaman 320 sampai 323. Kewajiban kita berusaha. Laisal miskin alladzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wal-luqmatu wal-luqmatan, innamal miskin al-muta'affifu iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa. La tulhifu fil mas'alati fa wallahi la yas'aluni ahadum minkum syai'a fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubarak lahu fima a'taituh. Di Muslim 1038 ini supaya kita jangan suka meminta lah, kecuali kalau darurah. Lebih baik kita memberi. Kalau tahu meminta ya karena terpaksa enggak apa-apa. Nazaltu ana wa ahli bi baqi'il warqadi faqala li ahli idhhab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alhu lana syai'an na'kuluhu. Waja'alu yadhkuruna min hajatihim fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wajadtu indahu rajulan yas'aluhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ajidu ma u'tika. Fatawalla ar-rajulu anhu wa huwa mughdabun wa huwa yaqul la'amri innaka la tu'ti man syi'ta. Dulu ada orang datang kepada Nabi, kemudian dia meminta kebutuhan. Ternyata waktu itu
Nabi sedang tidak megang, tidak memiliki, belum punya. Ya, orang itu kan ada kalanya lagi punya, ada kalanya lagi tidak punya. Ini diceritakan oleh seorang laki-laki dari Bani Asad waktu dia bersama keluarganya. Ternyata ada orang yang seperti itu sikapnya. Begitu Nabi belum mampu memberi, orang yang minta tadi laki-laki itu marah-marah. Kamu ini memberi kadang-kadang kepada orang, kenapa saya nggak diberi? Padahal Nabi itu memberi kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya bagaimana, namanya manusia. La amri innaka la tu'ti man syi'ta. Atau sedang ada kebutuhan yang sangat di luar dugaan lebih penting. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yaghdabu alayya alla ajidu ma u'tihi man sa'ala minkum wa lahu uqiyatun aw idluha faqad sa'ala ilhafan. Man sa'ala minkum wa lahu uqiyatun aw idluha faqad sa'ala ilhafan. Ini pelajaran bagaimana Nabi dulu pernah, ya ada orang sampai curiga kepada Nabi bahwa Nabi ini, padahal Nabi itu kalau belum memberi itu karena belum ada. Dan Nabi menyampaikan kalau bisa, kalau nggak darurat, jangan marah apabila belum diberi. Ini di Abu Daud 1627. Dulu sahabat Umar diberi. Nabi itu suka memberi kalau ada itu. Nah, yang diberi juga ada akhlak, etika, adab juga. Sayyidina Umar pernah diberi. Ketika diberi malah ditolak oleh Sayyidina Umar. Nabi, berikan saja kepada orang yang lebih butuh dari aku. A'tihi afqara ilaihi minni. Jadi menurut sahabat Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar menyampaikan, kanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'tini al-ata'a fa aqulu a'tihi afqara ilaihi minni hatta a'tani marratan malan fa qultu a'tihi afqara ilaihi minni. Jadi sampai berulang-ulang itu. Sampai berulang-ulang Sayyidina Umar juga, Nabi memberikan berulang-ulang, Sayyidina Umar juga menolak berulang-ulang. Nabi kalau bisa tolong berikan kepada yang lain saja yang lebih membutuhkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khudhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tudbi'hu nafsaka. Nabi menyampaikan, Sayyidina Umar, ambil sajalah ini. Kalau kamu nggak butuh, nanti kamu terima, kamu berikan kepada orang lain, atau berikan kepada keluargamu yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Ambil saja, yang penting kamu ghairu musyrif, tidak mengharap wasailin, apalagi minta. Ambil, fakhudhu wa ma la fala tudbi'hu nafsak. Yang penting kamu jangan minta dengan maksa. Kalau beri terima aja, mungkin untuk kamu, untuk keluargamu, baik yang muslim atau yang non muslim seperti keluargamu yang ada di kota Mekah yang belum Islam, atau siapapun. Subhanallah, Sayyidina Umar dengan Nabi ini, antara yang memberi dan yang diberi luar biasa. Idza untita syai'am min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Itu Bukhari 7164 atau 7163, 64. Muslim 1045 dari sahabat Abdullah bin Umar. Man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastakil aw liyastakthir. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Jadi di dalam Bukhari 1474, Muslim 1041. Kalau kita terbiasa punya mental minta-minta, itu besok di akhirat sangat berbahaya itu.
Ini sederhananya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 274. Orang-orang yunfikuna yang menginfakkan amwalahu menyalurkan kepada harta-hartanya bil-laili di waktu malam, wan nahari dan waktu siang, sirran dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak diekspos, wa alaniyatan dan dengan cara terang-terangan, apa saja siang malam, tidak terang-terangan atau terang-terangan, falahum maka yaitu bagi mereka ajruhum adapun pahalanya mereka inda rabbihim yaitu hanya Allah yang tahu berapa besar pahalanya, wala khaufun alaihim di dunia dia tidak ada perasaan ya biasa-biasa aja lah, tidak terlalu takut dengan kehidupan dunia ini, wala hum yahzanun dan di akhirat juga tidak menemukan kesedihan karena punya amal yang insya Allah bisa dibanggakan di akhirat. Dulu Sayyidina Ali begitu mendengar Al-Quran surah Al-Baqarah 274 ini, Sayyidina Ali itu punya 4 dirham. Jadi beliau 1 dirham disodakohkan waktu lailan, 1 dirham disodakohkan naharon siang, 1 dirham disodakohkan dengan tidak terang-terangan, 1 dirham disodakohkan dengan jahron terang-terangan. Memang ayat ini untuk umum. Ya, cuma di sini ada cerita seperti itu tentang Sayyidina Ali. Paling tidak Sayyidina Ali termasuk orang yang melaksanakan ayat ini di samping sahabat-sahabat yang lain. Intinya rajin-rajinlah sedekah. Pagi semampu kita, sekaligus boleh dalam 1 hari misal berapa angkanya. Setidaknya 1 hari itu ada nilai sedekahnya. Kalau Sayyidina Ali malam, siang, jadi beliau bersedekah. Demikian juga kadang-kadang tidak diekspos, kadang-kadang diberitahu untuk sebagai contoh. Al-munfiq alal khairi kabasitin yadahu bisadaqah la yakbiduha. Orang yang berinfak itu hanya Allah yang tahu berapa besar sedekahnya. Meskipun sedekahnya kecil, kurang berharga, tapi di hadapan Allah itu sangat berharga. Bahkan ketika kita merawat kuda, merawat kendaraan, rizki yang diberikan oleh Allah kita rawat supaya barokah, itu termasuk nilai sedekah. Seperti kuda misal, sampai mohon maaf pipisnya kuda, kotoran kuda, besok itu di hadapan Allah berbau seperti bau misik kalau itu dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Punya kendaraan dipakai untuk sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Waruwiya an Ibnu Abbas annahu qala nazalat fi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kanat ma'hu 4 darahima fatasaddaqa bidirhamin lailan wa bidirhamin naharan wa bidirhamin sirra wa bidirhamin jahra. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.